maka mudah untuk meredam Saiful Bahri, mudah untuk meredam gerakan GP Sakera. Apa itu? Laksanakan semua janji-janjinya kepada masyarakat. Laksanakan deal-deal politik dengan saya. Karena deal politik saya hanya satu, sejahterakan masyarakat. Subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo. Serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang ini kita masih diberikan kesehatan, dan semoga saudara-saudara saya, warga Situbondo, dan juga Indonesia sehat walafiat. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, waduh, mudah-mudahan aja nggak jatuh ini handphonenya. Kali ini saya sengaja ngadakan live karena ada sesuatu, ada hal yang menurut saya ini cukup urgent disampaikan, karena hal ini menyangkut terhadap masyarakat Situbondo, kepada pengusaha, dan juga kepada pemerintahan Kabupaten Situbondo. Sesungguhnya data ini sudah lama saya pegang, hanya saya menunggu sejauh mana pemerintahan Kabupaten Situbondo melalui Bupati Situbondo dan kepala dinas Situbondo itu memberikan klarifikasi atau mempublikasi tentang rencana ini. Seperti dalam judul, Bupati memohon bantuan, ya. Seharusnya ini sudah mulai dipublikasi. Apa tujuannya? Agar masyarakat juga tahu dan paham. Karena apa? Karena ini meminta bantuan kepada masyarakat, gitu loh. Dan menurut saya ini sah-sah saja lah seorang bupati meminta bantuan. Tapi karena ini yang masuk ke dalam program CSR, maka sangat dibutuhkan bupati untuk memberitahukan kepada kita semua, gitu loh. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, beberapa hari kemarin saya sempat mengumpan statement melalui live di Bemo, acara Bemo, berbincang di mobil katanya Mas Bangdon, agar setiap pemberitaan dikasih penjelasan sumber dana yang diberikan oleh Bupati Situbondo itu kepada masyarakat, yang kita juga sudah dengar bahwa Bupati mengadakan safari yang cukup masif kepada masyarakat, kepada beca, ya, tukang beca, dan ini saya dukung. Daripada beberapa bulan yang lalu Bupati hanya diam saja. Lah, dari sana ternyata keluar data atau ada yang memberitahukan sumber dananya, yaitu dari dana tidak terduga, kalau tidak keliru, gitu loh ya. Dana tidak terduga, artinya dana yang diberikan ini masih tidak jauh dengan anggaran dari daerah, yaitu APBD. Nah, itu yang saya inginkan, gitu. Nah, kita kupas dari satu persatu tentang bantuan tersebut, ya. Dana tidak terduga tersebut itu seharusnya sudah ada di dalam perencanaan dari anggaran yang harus dikeluarkan di dalam anggaran APBD tersebut. Artinya apa? Artinya dana tersebut itu bukannya
bukan ditentukan dalam kurun waktu yang singkat, tapi itu sudah ada sebuah perencanaan, sama halnya dengan dana-dana bencana alam dan yang lain-lain. Nah, hal inilah kenapa ketika saya di awal COVID-19 ini saya berteriak agar Bupati segera membantu masyarakat, agar Bupati segera mengadakan buffering kebutuhan itu, karena saya tahu di situ ada dana gitu loh. Yang itu tidak segera dikeluarkan oleh Bupati Situbondo. Baru beberapa minggu terakhir ini ketika GP Sakera itu melakukan perlawanan yang luar biasa terhadap kebijakan Bupati yang tidak pro dengan rakyat, baru dana tersebut dikeluarkan. Nah, ini yang sangat saya sesalkan gitu loh. Oh ya, BTT ya, biaya tidak terduga gitu loh. Nah, itu memang ada di dalam anggaran tersebut. Nah, akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ini dana yang digunakan masih tidak terlepas jauh dari APBD yang sudah tersepakati, yaitu biaya tidak terduga atau BTT ya. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, hanya satu yang saya inginkan dari pemerintahan kabupaten ini. Apa itu? Yaitu tolong pikirkan masyarakat, bukan karena desakan. Jangan menunggu sesuatu hal itu menjadi bocor di publik. Lebih baik kalau ini bukan sebuah kerahasiaan, lebih baik diberitahukan gitu loh. Ini bahasanya bahasa Arab ya. Yang pasti itu banyak bantuan yang ke Situbondo ya, yang ke Situbondo dan kabupaten lain, itu baik bantuan nasional, bantuan dari provinsi, dan juga dari anggaran yang dipersiapkan. Saya di sini akan membahas tentang anggarannya. Kenapa saya itu, kembali lagi saya katakan, kenapa saya dari awal berteriak, ayo keluarkan, ayo keluarkan, gitu loh. Rakyat sedang menunggu. Rakyat ini sedang kelaparan, rakyat ini sedang kesulitan di awal-awal kita masih memasuki 1 minggu PPKM. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat semakin ditindas, rakyat semakin dibuat bingung dengan banyaknya, contoh aja sampai sekarang sudah masuk ke level berapa, lampu tetap dimatikan, dan baru beberapa minggu kemarin itu, beberapa hari kemarin pedagang sudah mulai dibuka gitu loh. Artinya pedagang di alun-alun mulai dibuka. Padahal ini cukup banyak teman-teman saudara-saudara saya yang menggantungkan harapan di alun-alun. Nah, ketika saya itu mendapatkan pengaduan dari beberapa pedagang alun-alun, baru diberikan bantuan oleh Bupati. Lah saya itu jujur saja saya itu tidak bangga. Bupati melaksanakan ketika ada orang yang datang kepada GP Sakera, enggak. Yang saya banggakan adalah ketika tidak ada sebuah tidak ada gerakan atau tidak ada protes oleh masyarakat, Bupati itu harus segera mengoptimalkan anggaran yang memang itu diperuntukkan untuk masyarakat. Jangan menunggu gitu loh. Lah, akhirnya apa yang terjadi? Baru setelah GP Sakera melakukan perlawanan yang luar biasa dengan beberapa aktivis yang lain yang juga menyuarakan tentang hak masyarakat di sini, baru Bupati ini mengeluarkan anggaran biaya tidak terduga. Gitu loh. Lah ini yang sangat saya sesalkan gitu loh. Bahkan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana ini, daerah itu juga sampai sekarang kiprahnya belum ada. Padahal dana semua terserap di BPBD. Nah, di sini perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena itu bukan, sekali lagi, karena itu bukan sebuah kerahasiaan, dan ini hak masyarakat untuk mengetahui kemana sesungguhnya dana-dana itu, termasuk berapa alokasi yang diberikan untuk dana ketika suatu daerah itu mendapatkan sebuah musibah. Ini nggak ada sampai sekarang. Kemana dana itu gitu? Padahal dana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya yang ngomong gitu. Ketika COVID-19 saya terus terang saja, saya ada yang bertanya, kenapa Pak Ketum kok baru sekarang? Enggak.
Sejak zamannya Pak Dadang almarhum dan Wabuk Pak Yoyo, saya juga bersuara seperti ini, sama. Kenapa? Karena saya cinta dengan rakyat Situbondo, karena saya tidak suka dengan kebohongan, karena saya tidak suka dengan sesuatu hal yang ditutup-tutupi gitu. Itu yang saya maksud. Saya lebih baik diem, saya masih punya banyak pekerjaan yang lain. Saya seorang manajer, 2 manajer yang harus saya perhatikan perusahaan-perusahaan itu. 1 owner yang saya harus juga perhatian terhadap hal tersebut. Tapi itu harus saya bagi ketika apa? Ketika Bupati Situbondo, pemerintahan Situbondo sudah melupakan masyarakat. Ini saya harus ngomong dan saya harus bergerak. Sehingga saya minta izin kepada direktur saya minta izin untuk saya itu sementara tidak fokus dengan 2 pekerjaan saya. Kenapa? Ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan, yaitu tentang hak masyarakat dan keterbukaan dari pemerintahan daerah ini yang sampai sekarang masih ditutup-tutupi. Gitu loh. Iya Eman Mas, tak rokokan lagi. Gitu ya, biar cerdas. Ini mulai emosi sudah. Saya rokokan lagi biar agak tenang ya. Mas Serofik, terima kasih apa itu namanya peringatannya, dan Siti Yanto serta saudara saya yang dari Timur ya sudah naik ke atas tadi. Oh ini banyak ini ya, tapi karena ini tidak keluar di siaran langsung, saya perjelas saja di sini ya. Nanti kita akan buat sesi seperti yang dijanjikan oleh bendahara umum saya. Saya akan membuat dialog-dialog yang nanti bisa ada orangnya, karena saya sendirian sekarang di rumah ini. Bendum masih ada di Pangkalan. Jadi itu. Sekali lagi saya katakan, Bupati Situbondo, Wakil Bupati Situbondo, dan seluruh kepala dinas di Situbondo, termasuk anggota dewan yang ada di Situbondo, ayo bersuara, ayo jujur kepada masyarakat, jangan diem, jangan berhenti, jangan hanya membuat sebuah statement-statement konyol yang itu akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak paham. Jangan menggunakan teori dan ilmunya Mas Bagas. Sudah ada orang atau tim yang sudah menganalisa. Sudah ada orang tim yang sudah mengadakan perhitungan. Loh, perhitungan itu kalau untuk dirinya sendiri tidak ada masalah efeknya, men. Tapi kalau perhitungan itu nanti akan menyengsarakan masyarakat, maka kita sebagai masyarakat layak untuk menyuarakan. Dan ketika Mas Bagas mengatakan bahwa orang-orang yang mengadakan omongan, yang mengadakan kritikan itu adalah masuk pasukan sakit hati. Men, Bagas, Saiful ini yang ngomong. Ya, Saiful yang ngomong ini, Mas Bagas. Saya adalah pendukung setia karena. Secara pribadi meskipun GP Sakera saya netralkan. Dan mungkin biaya yang kamu keluarkan, Bagas, kecil daripada biaya saya untuk membuat sebuah perubahan di Situbondo. Karena harapan saya, masyarakat Situbondo akan menjadi berubah dengan baik. Pemerintahan akan berubah menjadi baik ketika kita itu mengadakan sebuah pengalihan. Ini saya yang ngomong. Oke, kalau yang lain sampai ngomong seperti itu. Ini saya yang ngomong. Kenapa? Saya tidak butuh dekat hanya untuk menjilat. Saya tidak butuh dekat hanya untuk menjilat. Tapi satu hal, perjuangan saya, apa yang saya omongkan kepada masyarakat agar adanya sebuah perubahan betul-betul dilaksanakan oleh bupati yang sekarang. Saya tidak sakit hati. Bukan pasukan sakit hati. Banyak janji-janji yang saya dapatkan. Tapi saya tidak butuh janji-janji itu. Saya hanya butuh janji Bung Karno. Itu betul-betul ditepati karena itu tanggung jawab saya ketika saya itu mewakili Bung Karno di masyarakat. Silakan, kalau mau hitung-hitungan kamu mengeluarkan berapa, ayo dengan saya. Hitung-hitungan ketika saya harus membuat sebuah perubahan di dalam Situbondo ini. Cerdaskan masyarakat, malu saya. Sebagai seorang aktivis, kejujuran harus ada di depan. Bukan kebohongan dan kebohongan. Kalau mungkin Agus Sisbanti, Mas Agus Sisbanti, mungkin yang lain bisa diserang karena dia itu sakit hati. Ini Saiful Bas.
Mas ya, Saiful yang ngomong. Yang semua masyarakat Situbondo tahu, Bung Karno juga tahu, semua orang-orang tahu siapa Saiful Bahri ketika itu. Ketika dalam hal perebutan untuk sebuah kekuasaan. Tapi saya bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya menginginkan satu. Situbondo berubah dengan sebenar-benarnya dari negatif ke positif. Apa hal-hal yang lalu yang sudah diperbuat oleh bupati sebelumnya yang baik, ayo teruskan. Ayo teruskan. Tapi ketika itu negatif, ayo kita rubah menjadi positif yang tujuannya adalah untuk rakyat Situbondo. Maka ketika saya diam melihat ketidakadilan ini, ketika saya diam melihat kebungkaman ini kepada masyarakat, maka saya akan berteriak. Hanya itu syarat saya untuk mendukung perubahan. Enggak, agar tahu ini para pendukung-pendukungnya, jangan, kalian itu rakyat gitu loh. Jangan dibodohin dengan orang-orang yang hanya menginginkan menjilat. Jangan dibodohi dengan orang-orang hanya ingin dekat agar dia mendapatkan proyek. Masyarakat Situbondo harus cerdas. Masyarakat Situbondo harus cerdas. Kalau saya hanya seperti mereka, janji yang diberikan kepada saya mungkin lebih besar dengan janji yang diberikan oleh Bagas, tapi saya akan berdosa. Ketika rakyat Situbondo itu akan menderita karena ulah kebijakan yang tidak benar. Saya berdosa. Saya hanya butuh rakyat Situbondo. Saya hanya butuh rakyat Situbondo itu menuju kepada kemakmuran. Saya hanya butuh rakyat Situbondo itu tidak sengsara. Itu saja keinginan saya. Itu saja deal-deal yang saya berikan kepada Bung Karno. Rakyat Situbondo berhak menganalisa, rakyat Situbondo berhak bertanya, dan rakyat Situbondo berhak mendapatkan informasi yang jelas. Kenapa? Karena rakyat Situbondo lah yang memilih Bung Karno. Karena rakyat Situbondo lah yang akan mendapat semua efek, ya, yang akan mendapatkan semua efek dari kebijakan, baik itu efek positif maupun itu efek negatif. Maka mudah untuk meredam Saiful Bahri, mudah untuk meredam gerakan GP Sakera. Apa itu? Laksanakan semua janji-janjinya kepada masyarakat. Laksanakan deal-deal politik dengan saya. Karena deal politik saya hanya satu, sejahterakan masyarakat. Hanya itu saya. Silakan tanya dengan Bung Karno. Yang dekat di sini, silakan tanya dengan Bung Karno. Hanya satu, bukan jabatan yang saya inginkan. Saya ditawarin proyek pun bukan proyek yang saya inginkan. Tapi masyarakat Situbondo karena saudara-saudara saya. Karena sahabat-sahabat saya. Teman-teman saya, baik itu yang dari kecil sampai yang besar. Yang mereka sekarang sudah punya anak, punya ponakan. Dan mereka juga sudah punya keturunan, juga tinggal di Situbondo. Itulah sebabnya kenapa deal saya minta di sana. Dan kalau misalnya apa yang saya ucapkan di sini salah, misal saya itu meminta jabatan atau meminta proyek kepada Bung Karno, siapapun kalian yang dekat dengan Bung Karno atau Bung Karno sendiri atau Nyihoy sendiri, silakan bersuara bahwa Pak Saiful itu, Bang Ipul itu munafik. Silakan bersuara. Karena saya yakin ketika saya itu melakukan seperti itu sudah ada itu. Bang Taufik, visi misi yang mana yang dimaksud? Coba dengarkan dari depan karena sampean ini baru muncul. Saya ngomong di depan, sampean itu harus memahami dulu agar utuh dalam menilai, dalam memberikan jawaban, karena saya tahu sampean membabi buta dalam pendukungan ini. Silakan kalau ingin ngomong langsung dengan saya di darat. Tapi pakai analisa. Kenapa? Karena rakyat butuh dicerdaskan, bukan disesatkan. Oke, saya masuk lagi.
Beberapa bantuan yang dikeluarkan oleh Bung Karno, ya, beberapa bantuan yang dikeluarkan oleh Bung Karno secara tegas di dalam surat, di dalam media tersebut disebutkan bahwa itu adalah BTT, biaya tidak terduga, yang itu sudah ada dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Memang sengaja saya ingin buat dengan surat yang berkurun waktu sekian hari. Saya ingin tahu, dan sampai hari ini, sampai detik ini, surat yang ada di dinding saya yang saya sebarkan tersebut itu belum ada klarifikasi dari pejabat yang dimaksud, karena itu berdasarkan surat perintah dari bupati, di atas ada. Silakan baca Mas Taufik. Pertanyaannya adalah, sudah berapa surat yang diberikan? Sudah berapa bantuan dari pengusaha-pengusaha Situbondo itu yang diberikan? Sudah berapa juta yang masuk di dalam dana, di dalam surat yang dikirimkan kepada pengusaha-pengusaha Situbondo? Sedangkan kita tahu semua bahwa efek dari COVID-19 ini, efek dari PPKM darurat ini, hampir semua lapisan masyarakat kecuali pejabat yang mendapatkan efeknya. Termasuk perusahaan, termasuk pengusaha. Kenapa saya malah menyarankan bagaimana kalau PEN itu yang diajukan untuk memberikan buffering dari pengusaha? Bukan proyek jalan, infrastruktur yang beberapa hari ini memang tidak terlalu banyak dipergunakan. Disitulah ada skala prioritas dari seorang pemimpin. Kalau misalnya dananya memang belum cukup dan memadai. Saya bacakan ya. Yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada beberapa pengusaha, saya tidak perlu menyebutkan. Di sini ada permohonan bantuan dengan sifat penting bagi orang-orang yang memahami tentang persuratan, dari orang-orang yang memahami tentang administrasi. Bahasa ini bukan bahasa biasa karena sifatnya adalah penting. Memperhatikan surat Bupati Situbondo nomor, wah ini agak buram ini ya, nanti dibaca di sana saja, 050 sekian 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 tanggal 10 Juli 2021 perihal pemulihan bantuan permohonan, ya saya ulangi ya, permohonan bantuan pangan. Ini nanti dilihat saja. Saya hanya membaca sekilas di dinding Saiful Bahri sudah saya kirim. Ketentuan pemberian bantuan sebagai berikut. 1. Bantuan berupa dana atau uang agar dapatnya langsung diserahkan. Berupa dana atau uang agar dapatnya langsung diserahkan non tunai melalui rekening, ya, dana CSR Bank BRI nomor sekian sekian sekian. Pertanyaannya, siapa pemegang dana CSR tersebut, ya. 2. Bantuan dalam bentuk pangan atau barang-barang yang bermanfaat lainnya dapat diserahkan langsung di Dinas Perdagangan. Artinya apa? Artinya Dinas Perdagangan, ya, itu menerima bantuan tersebut. 3. Bantuan juga dapat langsung diserahkan melalui gudang
Dinas Sosial. Surat sepenting ini tidak dipublikasikan, baik oleh media-media yang pro dengan pemerintah maupun oleh pejabat-pejabatnya. Pertanyaannya ini terus kemana uang ini? Sudah berapa yang sudah diberikan? Sudah berapa perusahaan yang sudah menyumbangkan? Dan ini cukup lama men. Makanya saya tunggu. Saya bilang akan ada ledakan lagi di Situbondo. Dan itu saya pesankan kepada orang-orang terdekat dari Bupati. Agar itu disampaikan dan bisa menganalisa kira-kira apa yang akan diledakkan oleh Bang Ipul. Ini yang saya ledakan. Sebelum ledakan ketiga nanti yang sudah saya persiapkan. Dana yang jelas bahasannya adalah diperuntukkan kepada pengusaha untuk bantuan COVID-19. Ini nggak jelas peruntukannya dan sudah dana berapa yang sudah dikeluarkan. Belum lagi saya bicara tentang peraturannya. Nanti akan ada level berikutnya. Ayolah, pemerintah Kabupaten Situbondo ini sudah tidak membantu masyarakat. Masih mengeluarkan sebuah kebijakan konyol dengan meminta bantuan tapi tidak jelas peruntukannya untuk apa. Sekali lagi saya katakan kepada orang-orang yang selama ini menuduh, ketika ada orang yang kritis dikatakan itu adalah pasukan sakit hati karena kalah di pilkada kemarin. Saya tegaskan lagi nih yang ngomong Saiful Bari, Ketum GP Sakera, Bang Ipul, yang kalian juga sudah tahu saya berada di barisan mana. Tapi ketika orang yang saya usung dan itu akhirnya duduk tidak pro kepada rakyat, maka saya bukan tipe seorang penjilat karena saya tidak mempunyai kepentingan dalam hal mencari keuntungan. Tapi saya hanya nitip masyarakat, nitip rakyat Situbondo agar ini ada sebuah perubahan yang signifikan, bukan dengan adanya seperti ini, karena GP Sakera bukan pembackup. Apalagi menyangkut tentang masyarakat. Apalagi menyangkut tentang disakitinya rakyat. Ya, ini akan saya cari informasinya. Kira-kira sudah berapa juta yang masuk ke dana tersebut. Karena hingga sekarang juga dana tersebut tidak ada berita apapun bahwa itu dana dicairkan. Terus untuk apa dan untuk siapa? Ya, untuk apa dan untuk siapa dana yang dimintain bantuan tersebut? Pertanggungjawabannya hingga sekarang aja tidak jelas. Ketika sudah diberikan aja tidak ada publikasi, padahal media-media yang pro dengan pemerintah banyak. Kenapa itu tidak diberikan? Ada apa? Punya maksud apa? Adakah yang tersembunyi dan memang disengaja disembunyikan ini dengan tujuan apa? Karena ini sudah lama men. Surat ini sudah lama. Ya, ketika Bang Ipul bicara pasti by data. Karena saya tahu banyak orang-orang yang akan menyerang saya. Baik dari pemerintahan, terutama dari pendukung-pendukung yang sengaja ingin mencari keuntungan. Saya tahu, maka saya mempersiapkan semua data-data tersebut. Oke, terima kasih. Masyarakat Situbondo, percayalah. Kalian punya kekuatan. Masyarakat Situbondo, percayalah. Kalian tidak sendiri. Ada GP Sakera di sini bersama kalian. Masyarakat Situbondo, percayalah.